Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Bantuan dari pemerintah daerah kepada masyarakat diminta untuk dievaluasi. Masyarakat nelayan diimbau tidak perlu khawatir ketika turun melaut. Inilah warta berita daerah selengkapnya hari ini Senin 20 Juli 2020 bersama saya Ardian Huta Barat. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat harus dievaluasi. Pemerintah daerah harus mengevaluasi bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat apakah sudah tepat sasaran atau tidak. Hal ini mengingat kondisi perekonomian masyarakat di Kepri hingga saat ini belum stabil dan berkembang. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Rudi Chua mengatakan bahwa bantuan yang selama ini telah diberikan hendaklah ditindaklanjuti lebih jauh bagaimana manfaatnya kepada para penerima bantuan, apakah sudah sesuai yang dibutuhkan ataupun tidak. Sementara dari segi anggaran tentunya sangat memberatkan mengingat sejumlah keuangan daerah tidak kuat untuk mengakomodir bantuan demi bantuan. Untuk itu politisi Partai Hanura ini menyarankan agar bantuan yang diberikan dapat digeser dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Permasalahan bantuan pemerintah dengan keterbatasan anggaran ini di satu sisi kita memang anggarannya terbatas, tapi di lain sisi kita juga melihat bahwa ada bantuan-bantuan yang diberikan tapi tidak tepat sasaran. Nah ini yang mungkin perlu dilakukan semacam pergeseran. Kita ambil contoh saja, kan pusat kan untuk bantuan BLT-nya ini sampai hari ini juga masih dikucurkan. Tapi ada keterlambatan yang diberikan yang mengakibatkan masyarakat selalu bertanya-tanya kapan bantuan itu cair dan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan itu. Minimal untuk lapis yang paling rentan adalah masyarakat yang betul-betul pendapatannya tergerus ataupun mungkin mereka sudah tidak mampu bertahan hidup. Ini yang perlu menjadi perhatian. Ada yang masih bisa bertahan hidup dengan terpaksa mungkin makanannya dikurangi, tapi ada yang betul-betul dalam kondisi yang sudah tidak mampu untuk melakukan survive atau bertahan hidup lagi karena memang pendapatannya terputus. Ini yang perlu menjadi perhatian. Dan gubernur juga itu ya Pak ya? Betul, sebenarnya ini bukan hanya masalah gubernur, tapi masalah semua pemerintahan, termasuk juga bupati, wali kota, dan sebagainya. Akibat wabah virus corona, sejumlah kegiatan dan juga proyek pembangunan daerah terpaksa ditunda dan dipangkas untuk dialihkan dalam penanganan wabah virus corona. Penanganan yang diberikan tersebut terdiri dari bantuan untuk masyarakat yang terdampak virus corona maupun penunjang alat kelengkapan medis dalam penanganan pasien COVID-19. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. Bawaslu Kota Tanjung Pinang mengingatkan agar tidak ada permainan atau manipulasi dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih agar tercipta pilkada yang jujur dan adil. Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang Muhammad Zaini kepada RRI mengatakan petugas pemutakhiran data dan daftar pemilih atau PPDP yang saat ini sedang melakukan proses coklit berpotensi diintimidasi oleh oknum tertentu untuk melakukan manipulasi data pemilih. Menurutnya, data yang telah dimanipulasi tersebut salah satunya dapat digunakan untuk mendongkrak jumlah suara dalam Pilkada 9 Desember mendatang. M. Zaini mencontohkan jika warga yang sudah meninggal namun masih terdata sebagai pemilih, maka namanya bisa digunakan oleh orang lain untuk memilih calon tertentu karena sudah terdaftar. Begitu juga dengan warga yang sudah pindah domisili. Jumlah suara yang dimanipulasi akan sangat signifikan jika dilakukan di setiap kabupaten kota sekepulauan Riau.
Menurut Muhammad Zaini, persoalan ini adalah salah satu dari beberapa masalah yang berpotensi terjadi dalam proses coklit. Data yang ada di dalam daftar pemilih itu benar-benar memang orangnya ada. Jangan sampai orangnya sudah pindah domisili, orangnya sudah meninggal, tapi masih terdaftar. Sehingga orang yang tidak memiliki identitas secara kenyataannya itu tidak ada, itu bisa disalahgunakan pada hari H. Orang sudah meninggal, bisa saja nanti digunakan, ya kan? Kan dia sudah terdaftar. Orang sudah pindah domisili, bahkan sudah berubah KTP-nya ke provinsi lain misalnya. Bisa saja itu nanti masih masuk dalam daftar pemilih pada hari H, berpotensi oknum tertentu yang akan menggunakannya. Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang Muhammad Zaini juga menjelaskan penentuan daftar pemilih tetap atau DPT sangat penting dalam setiap pilkada. Jika akurasi penentuan DPT bermasalah, maka akan muncul efek domino saat pemilihan atau setelah pencoblosan. Untuk itu, pihaknya bersama Panwascam dan pengawas kelurahan akan bekerja semaksimal mungkin untuk meminimalisir segala macam kecurangan yang berpotensi terjadi pada setiap tahapan maupun pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Selama melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian atau coklit, petugas pemuktahiran data pemilih diminta tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa bencana alam non-alam dan skala nasional. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan meminta petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) untuk terus memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi coronavirus disease COVID-19 atau kategori bencana alam non-alam. Karena pendataan pencocokan dan penelitian atau coklit ini, petugas PPDP harus turun langsung ke masyarakat yang dilengkapi dengan alat pelindung diri ADP, diantaranya masker, face shield, sarung tangan karet, dan hand sanitizer. Sehingga kelengkapan alat pelindung diri menjadi senjata utama dalam mencegah penyebaran virus corona. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bintan Haris Daulay mengatakan hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran wabah virus corona di tengah-tengah masyarakat, supaya dalam pendataan pemilih ini tidak menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Dengan demikian, pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Bintan secara serentak pada 9 Desember 2020 tetap berjalan dengan baik dan lancar serta terhindar dari wabah virus. Berkenaan dengan launching gerakan klik serentak yang dimulai tanggal 15 Juli 2020, kemudian juga teman-teman PPDP kita mulai langsung turun ke lapangan. Misal dalam tahap koordinasi awal dengan pengurus RT RW. Jika masih memungkinkan tidak apa-apa, sebagian bahkan sudah memetakan pemilihnya kan berdasarkan AKWK yang kita turunkan. Nah, silakan turun, patuhi protokol kesehatan, data pemilih sebagaimana yang ada di daerah masing-masing. Menurut Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bintan Haris Daulay bahwa kegiatan pencoklitan yang dilakukan petugas PPDP ini sudah berlangsung sejak tanggal 15 Juli 2020. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, sebanyak 348 orang PPDP di Bintan menjalani rapid test yang dilaksanakan KPU Bintan secara serentak Selasa kemarin. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang. Pelaku berinisial AG, pengedar narkotika jenis sabu-sabu tidak berkutik ketika diringkus Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang. Dari tangan pelaku ditemukan sejumlah barang bukti. Pelaku berinisial AG, pengedar narkoba jenis sabu-sabu, ditangkap di Jalan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Penangkapan AG bermula saat pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik tersangka karena rumah kontrakan yang ia tempati sering terjadi transaksi narkotika. Kasat Res Narkoba Polres Tanjung Pinang, AKP Rodi Burunguju kepada RRI mengatakan mendapatkan informasi itu, pihaknya langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya dapat meringkus tersangka AG. Kami dari Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang pada hari Kamis 16 Juli 2020 telah berhasil mengamankan satu orang yang diduga memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Di mana pada saat kami memperoleh info dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Bukit Cermin, Kota Tanjung Pinang, diduga ada sebuah rumah yang sering digunakan untuk transaksi narkotika, yang mana hal tersebut sudah menjadi keresahan masyarakat sehingga berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kami dari Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan satu orang. Untuk identitas pelaku yaitu seorang laki-laki dengan inisial AG yang beralamatkan di Jalan Bukit Cermin, Kota Tanjung Pinang untuk pekerjaan wira swasta.
Saat digeledah dari tangan tersangka dan lokasi penangkapan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 paket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram, alat isap sabu atau bong, dan 1 buah HP merek Nokia. Kasat Narkoba mengatakan pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1, 112 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana di atas 4 tahun. Dan pada saat kami melakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti diantaranya 2 paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram. Kemudian bersama yang bersangkutan juga kami temukan 1 buah alat hisap atau bong, kemudian 1 buah handphone. Untuk pelaku sejauh ini kami duga sebagai pengedar, namun untuk pembuktiannya masih terus kami telusuri untuk mengungkap jaringannya. Untuk sementara ini pelaku kami jerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 dengan ancaman pidana di atas 4 tahun. Saat ini pelaku sudah mendekam di tahanan Polres Tanjung Pinang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasat Narkoba mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Tanjung Pinang untuk bersama bersinergi menghentikan dan melawan penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, narkotika merupakan musuh besar bangsa Indonesia dan dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam memutus mata rantai penyebaran narkotika tersebut. Selain itu juga, Polres Tanjung Pinang akan terus menegakkan hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku narkotika. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. PLT Gubernur Kepulauan Riau masih menunggu hasil evaluasi kinerja sejumlah pejabat di lingkungan Provinsi Kepri yang dilakukan oleh Sekda Kepri sebagai tim Baperjakat Kepulauan Riau. PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto mengatakan dirinya masih menunggu hasil evaluasi kinerja sejumlah pejabat lingkungan Pemprov Kepri yang dilakukan oleh Sekda Kepri sebagai tim Baperjakat Kepri. Hal ini dilakukan menjelang rotasi dan mutasi sejumlah jabatan yang kosong di beberapa organisasi perangkat daerah. Dirinya juga mengatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh tim Baperjakat tersebut berlaku kepada para pejabat mulai dari eselon 2, 3, dan 4. Jika hasil evaluasi itu menunjukkan kinerja yang buruk, maka pejabat bersangkutan akan diganti dengan SDM yang kompeten. Evaluasi tersebut menyusul rencana PLT Gubernur Kepulauan Riau akan merombak struktur pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Ya, nanti saya tanyakan dengan Pak Sekda, sampai sejauh mana sudah evaluasi itu. Ya kan, saya lihat dulu, nanti tentu saya akan baru bisa beri jawaban. Karena kemarin saya serahkan Pak Sekda untuk dipelajari bersama ya persoalan sebenarnya dan sampai sejauh mana sudah tindakan yang dilakukan. Nanti mungkin baru saya berikan jawaban itu. Iya 2, 3, 4, tapi memang mengisi kekosongan saja. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tengku Said Arif Fadilah belum lama ini juga mengatakan bahwa dirinya mengaku mendapat perintah oleh PLT Gubernur Kepulauan Riau untuk melakukan evaluasi. Dikatakannya juga bahwa soal rencana rotasi itu merupakan hak prerogatif PLT Gubernur Kepulauan Riau sebagai pejabat pembina kepegawaian. Jika kinerja para pejabat yang saat ini menduduki suatu jabatan kurang baik, maka rotasi jabatan salah satu langkah tepat untuk penyegaran. Erita Fitra Insani melaporkan. Selain pandemi virus corona COVID-19, kasus demam berdarah denggi DBD juga menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mencatat sudah 148 kasus yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mencatat sejak bulan Januari hingga awal Juli 2020 sebanyak 148 kasus demam berdarah denggi terjadi di Kota Tanjung Pinang, di mana kasus tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan 55 kasus, kemudian sempat turun di bulan-bulan selanjutnya, lalu naik kembali di bulan Juni dengan 31 kasus, dan di awal Juli ini sudah terjadi 9 kasus DBD. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, Rustam. Menurutnya, jika dibandingkan dengan data tahun 2019 lalu, jumlah kasus DBD di Tanjung Pinang sementara ini mengalami penurunan sekitar 15%, di mana pada semester awal tahun 2019, kasus DBD mencapai 172 kasus, sedangkan pada 7 bulan pertama di tahun 2020 ini baru terjadi 148 kasus. Rustam menjelaskan saat ini terdapat 4 wilayah yang angka DBD-nya tertinggi di Kota Tanjung Pinang, di antaranya Kelurahan Batu 9 dengan 22% dari total kasus, diikuti Kelurahan Pinang Kencana sebanyak 11%, Kelurahan Air Raja 9%, dan Kelurahan Kampung Baru 9% dari total kasus. Mohon dukungan dan bantuan dari seluruh masyarakat untuk memastikan
tidak ada berkembang biak jentik nyamuk di lingkungan rumah masing-masing. Kalau semua rumah seperti itu, insya Allah lah Tanjung Pinang ini kita bisa menekan kasus DBD sampai rendah. Salah satunya untuk kontainer bak-bak besar yang tidak mungkin dikuras setiap minggu. Tentunya ini kita bisa berikan bubuk abate, yes. 200 liter itu 2 sendok makan, ya cukup bisa melindungi selama 3 bulan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, Rustam, menambahkan, di tengah merebaknya pandemi COVID-19, masyarakat juga diminta untuk tidak menyampingkan ancaman wabah penyakit lain yang tak kalah serius seperti demam berdarah denggi, sebab penyakit ini juga salah satu penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Bintan menambah 3 bulan lagi bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak virus corona. Masyarakat di 3 kecamatan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau mengusulkan agar pemerintah kabupaten menyalurkan kembali bantuan langsung tunai BLT untuk 3 bulan ke depan di masa wabah coronavirus disease atau COVID-19. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan Vivian Sumanti dari Partai Golkar saat melakukan reses tahun 2020 masa sidang 2 DPRD Bintan. Dikatakan usulan tambahan BLT ini karena masih banyak masyarakat yang terdampak COVID-19. Di antaranya suami atau istri yang terkena pemutusan hubungan kerja, PHK maupun yang dirumahkan. Karena penyaluran BLT yang sudah berlangsung hanya untuk 3 bulan yang lalu. Sampai hari ini kan belum pulih ekonomi kita, jadi masih banyak anak-anak mereka, suami mereka atau istri mereka yang berhenti gitu kan. Jadi harapannya kalau bisa kita menambah bulan BLT karena itu sangat membantu. Yang kedua, mereka mempertanyakan tentang program kegiatan kemarin yang sudah diusulkan, kok belum dilaksanakan. Misalnya kan hasil reses yang tahun 2019 kemarin kan udah kita realisasikan. Misalnya kita ada perbaikan sekolah atau paving block, tapi sekarang kan belum dilaksanakan karena ada beberapa kegiatan yang terpaksa untuk kita pending karena program ini untuk menadakan masa COVID. Kemudian masyarakat Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintan mengusulkan untuk pembangunan jalan. Menurut Vivian Sumanti, aspirasi masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti agar dibahas bersama DPRD dan pemerintah kabupaten, semoga terrealisasi di tahun 2021. Karena untuk pembangunan infrastruktur itu disesuaikan dengan anggaran daerah yang kini banyak dialihkan untuk pencegahan penyebaran virus corona. Contoh jalan yang belum selesai, kemarin udah pernah dibuat untuk diteruskan. Misalnya di Desa Pengujan, itu kan ada jalan penghubung yang sangat dibutuhkan masyarakat yang masih belum full. Tentu kita menampungnya dan masukkan dalam aspirasi reses. Ya, mudah-mudahan tahun 2021 mereka pun mengerti karena kan buktinya ada. Salah satunya adalah kita memberikan BLT untuk 44.132 KK dan mereka paham dan insya Allah mereka terus berdoa kita lah mudah-mudahan COVID cepat berlalu. Politisi Partai Golkar yang memasuki 3 periode di DPRD Bintan ini melakukan reses di daerah pemilihan 1, meliputi Kecamatan Teluk Sebong, Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang, berlangsung dari tanggal 13 hingga 18 Juli 2020. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang. Nelayan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, diimbau tidak perlu khawatir melaksanakan aktivitas menangkap ikan terkait adanya konflik di Laut Natuna Utara. TNI AL akan selalu hadir untuk menegakkan hukum dan kedaulatan di laut. TNI Angkatan Laut kembali berhasil menangkap kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia, tepatnya di perairan Pulau Laut sekitar 20 nautical mile utara Pulau Sekatung, salah satu pulau terluar di Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Penangkapan 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam ini dilakukan oleh KRI Yosudarso 353 dalam operasi rutin pengamanan Laut Natuna Utara. Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada 1 Laksamana Pertama TNI Didong Rio Duta melalui Kepala Dinas Lantam 4 Mayor Marinir Saul Jamblay mengatakan penangkapan dilakukan setelah keberadaan kapal terdeteksi oleh radar KRI Yosudarso dan posisi kedua kapal tersebut diketahui sangat dekat dengan pulau laut. Saat dilakukan penangkapan, kedua kapal yang total anak buah 10 orang itu tengah melakukan aktivitas menangkap ikan.
Pada saat dilakukan penangkapan terhadap kedua kapal ikan asing asal Vietnam tersebut, tidak ada perlawanan. Kedua kapal sedang sibuk menarik jaring ikan. Selain itu, dua kapal sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam proses penangkapan kapal ikan asing tersebut, pihak KRI tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan melakukan penyemprotan desinfektan dan memeriksa kesehatan para nakoda dan anak buah kapal. Guna penanganan lebih lanjut, nakoda dan ABK beserta barang bukti diserahkan ke Lanal Ranai. Selanjutnya nakoda dan ABK sudah diamankan di rumah detensi Lanal Ranai guna pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Mayor Marinir Saul mengatakan penangkapan kapal ikan asing Vietnam oleh TNI AL melalui Guspurula Kol Armada 1 merupakan yang ketiga kalinya terjadi di perairan Natuna dalam waktu 1 bulan terakhir. Menyikapi masih maraknya terjadi pencurian ikan dan adanya konflik di Laut Natuna Utara, Mayor Saul menegaskan agar nelayan Indonesia, terutama nelayan Natuna, untuk tidak perlu takut atau khawatir dalam melaksanakan aktivitas menangkap ikan. TNI AL akan selalu hadir di laut untuk menegakkan hukum dan kedaulatan di laut serta memberi rasa aman kepada para pengguna jasa di laut. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Bantuan dari pemerintah daerah kepada masyarakat diminta untuk dievaluasi. Masyarakat nelayan diimbau tidak perlu khawatir ketika turun melaut. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.